Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan PD ya, persekutuan doa malam walaupun masih online. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam persekutuan ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita nyanyi dengan sukacita, kita tepuk tangan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat malam hari ini ya Tuhan, kami berkumpul di rumah kami maupun dimanapun kami berada. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai persekutuan kami walaupun masih online. Tuhan, kiranya pimpin persekutuan doa kami pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan juga berkati kami yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami pada saat ini. Pimpin persekutuan kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Begitu Besar Kasih Allah. Begitu besar kasih Allah padaku.
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ku Rindu Sabdamu. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini dalam persekutuan doa Kamis. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan biarlah ketika kami pada malam hari ini kami boleh dapat datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa, Tuhan kiranya memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi berkat dan memberkati kami sebagai umat-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada malam hari ini masih di kitab Ayub. Dan malam hari ini terambil dari Ayub pasal 32 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Lalu berbicara Elihu bin Barachel orang Bus itu, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu,
Aku telah memperhatikan pemikiranmu hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub. Tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Janganlah berkata sekarang, kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi. Mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu, karena mereka putus bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang melakukan di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini saya memberikan judul Elihu berpendapat, ya. Nah, orang berhikmat menurut dunia, ya. 2 minggu yang lalu Pendeta Hendy sudah menjelaskan, ya. Setidaknya ada 3, ya. Menurut pandangan dunia orang yang berhikmat itu seperti apa? Yang pertama adalah orang yang berpendidikan tinggi, ya. Orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang berhikmat karena tentunya mereka sudah sekolah tinggi-tinggi, menuntut ilmu yang tinggi, tentunya bisa dikategorikan seperti itu, ya. Lalu yang kedua adalah orang yang berkuasa, orang yang memiliki jabatan, ya. Orang-orang yang memiliki kuasa, entah itu kuasa sebagai pemerintah, ya, memiliki kuasa di wilayah, ya, yang ataupun bisa dikatakan sebagai tokoh masyarakat, begitu, ya. Bisa jadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah orang yang berpengalaman, orang yang memiliki pengalaman banyak, termasuk orang tua kita, ya. 2 minggu yang lalu Pendeta ini menceritakan begitu, ya, orang tua, ya, sebagai tempat untuk dimintain pendapat, ya, dimintain pendapat. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan dan dipikirkan oleh Elihu, ya, di ayatnya yang ke-7, ya. Pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan sudah banyak jumlah tahunnya memamparkan hikmat, ya. Itu pandangan dunia dan Elihu memegang itu, ya, bahwa orang-orang yang sudah lanjut usianya itu, ya, adalah dianggapnya sebagai orang-orang yang berhikmat, orang yang sudah punya pengalaman banyak, ya, di dalam menjalani kehidupan. Nah, lalu bagaimana saudara orang yang berhikmat menurut Alkitab? Hanya satu, Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Jadi orang yang berhikmat menurut Alkitab adalah orang yang takut akan Tuhan, ya. Dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi dalam ayat 10 ini dikatakan bahwa orang yang berhikmat itu bukan hanya sekedar takut akan Tuhan, takut untuk tidak melakukan dosa, tetapi ada hal yang lebih penting lagi adalah mengenal yang Maha Kuasa, ya. Jadi tidak cukup hanya takut akan Tuhan, tapi kenalilah. Ya, ini penting, ya. Mengenal yang Maha Kuasa, ya, mengenal yang Maha Kudus. Karena di sana dikatakan ada pengertian, ya. Karena oleh aku, ya, oleh hikmat, ya,
umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Ya, karena itulah dalam Alkitab, ya, carilah dahulu kebenarannya, ya. Cari dahulu kebenaran firman Tuhan. Kenalilah Allah, maka itu semua akan ditambahkan. Dan di sini tambahannya dalam ayat 11, ya, umurnya ditambahkan, ya. Lalu kemudian tahun-tahun hidupmu ditambahkan terus. Ya, ini berkat dan anugerah, bonus saya pikir, ya. Ini adalah bonus bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mau mengenal Yang Maha Kuasa, ada bonusnya, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuki pada bacaan kita, ya. Apa alasan Elihu menahan pendapatnya ketika dia sahabat-sahabatnya dia itu, sahabat-sahabat Ayub dan juga menjadi sahabatnya dia itu menahan, ya, pendapatnya, ya, karena dia sadar, ya, Elihu sadar bahwa di situ dialah yang paling muda, ya. Elihu sadar bahwa dia yang paling muda. Pikirnya teman-temannya yang lebih tua itu lebih berhikmat dari dirinya, sehingga kata-kata mereka lebih bijak dari kata-katanya. Ini anggapannya dia, ya, pikirannya Elihu, sehingga dia mencoba terus mendengar dan mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya yang lebih tua, ya, dari dia, ya. Alasan Elihu yang kedua adalah karena Elihu sadar, ya, dia merasakan malu dan takut untuk mengemukakan pendapatnya. Dia malu dan takut untuk mengemukakan pendapatnya. Berarti di sini kita melihat ada sisi sopan santun, ya. Ada sisi kesopanan orang muda kepada orang yang lebih tua. Dan kalau ini dipakai di Indonesia, ini masih cocok, ya. Menghargai orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua, mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang yang lebih tua, dan orang muda cenderungnya lebih mendengarkan apa yang dikatakan orang yang lebih tua, ya. Di sini kita melihat ada etika kesopan santunan, dan Elihu ini memakai ini, ya, memegang prinsip ini. Nah, karena ternyata, ya, di wilayah itu, di daerah pada zaman itu ada adat zamannya, ya. Menurut adat zamannya, sebagai orang muda ia harus menghormati yang lebih tua. Ternyata di zaman itu adat seperti itu sudah dipakai, ya. Dan adat ketimuran ini juga tentunya dipakai, harus menghormati orang yang lebih tua. Nah, karena itulah maka kita bisa lihat di dalam ayat 32 ayat ke-6, saya dikatakan, lalu berbicaralah Elihu bin Barahel orang Bus itu, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengukakan pendapatku kepadamu, ya. Terlihat di sana pada ayat ke-6. Nah, karena itulah maka kita melihat ketika Elihu ini di ayat sebelumnya, ya, ketika dia melihat para sahabatnya itu sudah tidak dapat berbicara, sudah tidak dapat lagi mengalahkan Ayub dalam berpendapat, maka Elihu menyampaikan pandangannya, ya. Ia meyakini bahwa roh Allah yang dalam manusia dan nafas Yang Maha Kudus yang memungkinkan seseorang berhikmat. Ini sangat betul sekali. Dan ini pun terjadi dalam peristiwa Raja Salomo, bukan? Ya. Raja Salomo hanya minta satu kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah, yaitu berikanlah dia hikmat. Ini menjadi sebuah contoh yang baik dari seorang pemimpin, ya, meminta hikmat kepada Tuhan. Dan kita melihat
Ketika Salomo diperhadapkan kepada sebuah permasalahan yang rumit, yang sulit untuk diselesaikan, Salomo hanya minta satu kepada Tuhan, berikan hikmat untuk mengambil sebuah keputusan besar. Ya, dan Tuhan senang ini. Tuhan sangat senang dengan sikapnya Salomo. Ya, karena itulah ini menjadi sebuah pijakan yang menarik dikatakan Elihu bahwa roh Allah yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, tercatat pada ke-8, yang memungkinkan seseorang berhikmat. Ya, hal itu diberikan Allah bukan hanya kepada orang yang lanjut umurnya atau tua. Ya, jadi ketika kita minta hikmat kepada Allah itu bukan lagi pandangan dunia itu, bukan lagi kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih pendidikan, ya, yang berkuasa, tetapi hikmat itu bisa diperoleh kepada mereka yang takut kepada Tuhan, ya, yang datang kepada Tuhan dan yang minta hikmat kepada Tuhan. Tetapi dirinya juga yang muda berhak untuk mendapat hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan tentang hikmat, ya. Bukan orang yang tua, bukan orang yang berkuasa, bukan orang yang berpendidikan yang berhak mendapatkan hikmat, tetapi orang muda pun yang tidak berpendidikan pun berhak untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan, untuk mendapatkan kebijaksanaan dan pengetahuan dari Allah. Ia sadar walaupun masih muda, ya, ia memberikan pendapatnya, punya hak untuk memberikan pendapatnya dan punya hak untuk berpendapat, ya, atas penderitaan yang diderita Ayub. Ya, karena itulah dia memberanikan diri untuk berkomentar, untuk memberikan pendapatnya tentang penderitaan yang sedang dialami oleh Ayub. Bukankah seperti itu zaman sekarang, Bapak Ibu, ya, yang muda-muda yang mengumumkan pendapatnya, ya. Kita ingat dengan peristiwa tahun 98, siapa yang meruntuhkan Orde Baru adalah anak-anak muda, ya. Siapa yang mempelopori terjadinya reformasi di Indonesia adalah anak-anak muda, ya, para mahasiswa, orang-orang yang memiliki pendapat dan punya hak untuk berpendapat, untuk menegakkan demokrasi, ya. Jadi orang-orang tua harus mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang muda, ya. Karena itulah di dalam ayat 10 dikatakan, ya, oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengungkapkan pendapatku. Tetapi kita melihat, ya, ada sebuah kesabaran yang harus dihadapi oleh Elihu ketika dia mengungkapkan pendapatnya, ya. Dengan sabar Elihu mendengarkan teman-temannya berbicara dan menanti teman-temannya mencari kata-kata yang bijaksana supaya dapat menilai perkara Ayub itu, ya. Dia sabar terus menantikan apa nih perkataan Elifaz, Zofar, ya. Apa yang akan mau dikatakan kepada Ayub selanjutnya. Ternyata para sahabat-sahabat yang lebih tua itu terdiam, tidak lagi mampu lagi menyanggah apa yang dikatakan oleh Ayub, tidak lagi dapat lagi membalas lagi apa yang dikatakan oleh Ayub. Karena itulah Elihu memperhatikan mereka, ya, dengan seksama baik kata-kata, ya, ketiga temannya maupun perkataan dari Ayub juga. Dalam ayat 12 dikatakan, kepadamulah kupusatkan perhatianku, ya, kepada para sahabatnya ini, ya, kepada Ayub, kepada Elifaz, kepada Sobar, kepada Bildad, ya, dengan seksama. Tiada seorang pun yang mengecam Ayub, tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya Ayub. Sudah tidak lagi mampu
Karena itulah pembelaan dari Ayub tidak dapat disanggah oleh Elifas, Bildad dan Zofar. Ya, dan kesalahan dari Ayub tidak dapat mereka buktikan. Ya. Elihu menjadi tidak sabar. Ya, tidak sabar. Kadang-kadang kalau kita sedang berdebat kan begitu ya Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kesabaran itu diuji dalam ketika mengemukakan pendapat. Ya, karena itulah pada ayat 16 dikatakan, haruslah aku menunggu karena mereka putus bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi. Nggak sabar Elihu, ya, nggak kuat lagi untuk tidak berpendapat. Ya, karena itu apa yang menjadi pendapatnya Ayub? Pendapatnya Elihu, dan pendapat seperti apakah yang diungkapkan bukan hanya ditujukan kepada sahabat-sahabat yang lebih tua, tetapi juga kepada Ayub. Ya, kita sudah melihat dari awal tadi. Ya, ia berpendapat bahwa hanya Allah yang dapat mengalahkan dia. Ketika teman-temannya Elifas, Bildad, ya, dan Zofar tidak dapat, maka Elihu mengatakan hanya Allah, bukan manusia yang bisa mengalahkan. Dan memang kita lihat akan pada akhirnya apa yang terjadi dengan Ayub. Ya, nah pemikiran Elihu benar. Ya, menurut saya, ya, setuju apa yang dikatakan Elihu ini. Ya, karena hikmat dalam hidup orang beriman tidak diperoleh berdasarkan pada akal budi manusia. Ya. Bukan karena panjangnya usia, bukan karena kekuasaan, dan bukan karena kekayaan yang dimiliki manusia, tetapi karena pemberian Allah. Hikmat adalah pemberian Allah yang berharga dan tidak ternilai. Ini yang harus kita pegang sebagai orang yang percaya. Bagaimana caranya memperoleh hikmat itu? Tentunya kita perlu firman-Nya sebagai sumber hikmat utama kita. Dan itulah membaca firman Tuhan ini menjadi penting untuk kita bersatu teduh bersama dengan keluarga. Ketika kita mengambil keputusan berdoa, kita datang kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Inilah yang Tuhan minta kepada kita sebagai orang percaya. Bukan karena akal budi kita bisa membuat sebuah keputusan besar, tapi karena hikmat Tuhan dan pertolongan Allah melalui firman-Nya, itulah yang akan memampukan kita dalam mengambil sebuah keputusan besar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan langsung masuk ke dalam pokok doa syafaat kita. Yang pertama kita adalah bersyukur, ya. Bersyukur dengan semua berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Selama bulan Februari kita boleh lewati, meskipun kita lewati dalam ibadah-ibadah masih secara online, kita bersyukur karena kita masih terus disapa oleh firman Tuhan setiap hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini yang mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga kami boleh dapat menikmati semua berkat-berkat Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami bisa merasakan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami,
tapi Tuhan menuntun kami dan mengarahkan kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu ini. Kami bersyukur. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang nyata-nyata penyertaannya boleh kami alami. Yang nyata-nyata berkat Tuhan boleh terus kami alami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, pokok kedua, kita berdoa untuk gereja Tuhan, ya, untuk GKJH dan juga Pos Congklong dan juga seluruh gereja-gereja Kristus. Kita berdoa agar Tuhan boleh terus memelihara gerejanya di tengah-tengah pandemi ini. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Kristus Jembatan Hitam dan juga Pos Congklong. Tuhan berkati kami Tuhan. Berkati majelis jemaat kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati anak-anak muda-Mu di remaja pemuda. Tuhan berkati ya Tuhan, agar jemaat Tuhan boleh terus dapat beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami lakukan secara online Tuhan, meskipun kami lakukan dalam ibadah umum, kami lakukan secara terbatas, karena kami tidak mau jemaat kami tertular oleh COVID-19 Omikron. Karena itu ya Tuhan, biarlah melalui online ini, melalui persekutuan doa ini, kami boleh terus berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kasus COVID-19 ini boleh berakhir, sehingga kami boleh dapat persekutuan doa secara tatap muka. Kami juga boleh dapat ibadah secara tatap muka kembali Tuhan. Dan kami bersyukur dengan kasus COVID-19 yang sudah semakin turun, dan biarlah ini menjadi pertanda baik dari Tuhan untuk kami boleh dapat memulai kembali ibadah secara tatap muka. Terima kasih Tuhan, berkati para majelis, para rohaniawan kami, para aktivis gereja-Mu, dan mereka boleh tetap ada dalam kondisi sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita juga berdoa buat Paut Cahaya Kasih. Semoga nanti di bulan April boleh kembali dilakukan secara tatap muka, karena ini menjadi kerinduan dari anak-anak Paut Cahaya Kasih dan juga orang tua. Biar Tuhan mendengar apa yang menjadi doa dan pergumulan anak-anak Paut Cahaya Kasih dan orang tua Paut Cahaya Kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada malam hari ini Tuhan untuk Paut Cahaya Kasih. Tuhan, meskipun dalam 2 bulan ini kami akan lakukan secara online pembelajarannya, Tuhan kiranya tetap memberikan semangat kepada anak-anak kami Tuhan, sehingga anak-anak kami ini boleh tetap mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh para guru mereka, dan orang tua boleh dapat mendampingi anak-anak mereka untuk belajar di rumah. Berikan kesabaran kepada orang tua agar mereka boleh dapat mendampingi anaknya dengan baik, sehingga anak-anak mereka dapat mengerti apa yang diberikan pembelajarannya oleh guru-guru mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa anak-anak kami ini sangat rindu untuk bisa dapat sekolah lagi tatap muka. Kami ingin melihat kembali keceriaan anak kami Tuhan, ketika mereka bermain dan berkumpul bersama-sama dengan teman mereka, bercanda dan belajar bersama dengan guru-guru mereka di Paut Cahaya Kasih. Tolong Tuhan, dengarkan apa yang menjadi doa dan permohonan anak-anak kami ini Tuhan dan orang tua, agar kami boleh dapat tatap muka kembali Tuhan, agar sekolah tatap muka ini boleh dimulai kembali, dan semoga di bulan April kami boleh dapat lakukan pembelajaran tatap muka ini Tuhan, dengan anak-anak yang sehat, dengan orang tua yang juga sehat. Berkati para donatur kami, berkati orang tua asuh kami,
Berkati untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mau mendukung pembelajaran di Pocai Kasih ini. Berkat-Mu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, kiranya Tuhan boleh berkenan untuk mendengar apa yang didoa dan permohonan anak-anak Pocai Kasih ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bagian terakhir kita berdoa untuk bangsa dan negara dan juga pergumulan jemaat-jemaat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami dalam setiap mengambil keputusan-keputusan besar. Ada pergumulan-pergumulan yang besar yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa kami. Untuk pembangunan ibu negara baru di Kalimantan Timur. Untuk penanganan kasus COVID-19 yang masih terus terlaksana dan terus dilakukan. Untuk proses vaksinasi yang terus dilakukan. Dan bagi setiap kami yang telah mendapatkan informasi untuk vaksin booster, biarlah kami boleh dapat memanfaatkan vaksin booster ini untuk kesehatan kami. Berkati juga untuk warga Indonesia yang saat ini sedang terkena bencana alam, banjir, gunung meletus, gempa. Betapa bencana ini bertubi-tubi terjadi ya Tuhan dan menimpa bangsa kami. Tuhan tolong mampukan pemimpin-pemimpin kami untuk boleh cepat menangani warganya yang saat ini sedang terkena musibah. Dan biarlah Tuhan menggerakkan setiap warga negara Indonesia yang mau terlibat untuk menolong teman-teman mereka, saudara-saudara mereka yang terkena bencana alam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan baik Polri dan TNI. Tuhan kiranya mampukan mereka untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk penanganan bencana dan keamanan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bangsa kami, bangsa Indonesia terus ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia dan negara kami, bangsa kami ini ke dalam pertolongan dan pengasihan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, yang saat ini sedang berbaring lemah karena sakit. Tuhan kiranya mampukan agar segala pergumulan kami yang sedang menghadapi sakit penyakit, pergumulan dalam bisnis mereka, pergumulan dalam rumah tangga mereka, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memampukan mereka menyelesaikan segala pergumulan mereka ini. Ketika mereka terus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai sumber pertolongan hidup mereka. Inilah doa syafaat kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau mendengar apa yang menjadi doa dan permohonan kami pada malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa kita. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.